Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita kalah sama Jepang ya. Ya. Tapi kita bisa buat 1 gol pada waktu Ya, itu. kalah 3-1. Iya. Dengan pemain yang ya Iya, gol balasan itu dari Sandy Walsh. Sandy Walsh, betul. Iya. Dan bahkan saya pikir tampil oke ketika itu ya. Bagus pemain-pemain kita. Jadi tidak terlalu banyak pemain diaspora yang ada seperti saat ini. Siapa yang menonjol kalau Bung Ropan lihat di Piala Asia di bulan Januari itu? Ya, dari pemain kita. Pemain-pemain kita kan di bawah misal ada Hernando, Jordi di sana, dari Rido main bagus. Ya, Marcelino juga. Ya. Ketika Yakob Sayuri bisa memberikan umpan, memang kalah lawan Irak kan. Tapi ada satu umpan yang sangat bagus yang diselesaikan dengan baik oleh Marcelino kan. Ya. Jadi Marcelino juga tampil oke, masih muda tapi berhadapan dengan tim-tim yang sudah mapan seperti Irak dan Jepang, itu suatu hal yang sangat bagus buat dia. Saya mau tanya kepada juniornya Rizky Ridho. Iya. Iya kan? Iya. Tipikal dia ini memang tipikal seorang stopper yang tidak hanya tahu menendang bola, passing, tapi juga dengan smart. Betul. Gimana? Saya melihat ya kan era dulu kan ada libero stopper. Nah itu berubah zaman kita Barbatana datang itu tidak lagi libero stopper, main dengan center back. Yes. Yaitu ya sekarang begitu juga kan center back. Nah Ridho ini saya bilang pemain yang reading the game-nya bagus. Dia punya interception-nya bagus semua. Dia bisa build up. Nah, itu kelebihan dari Rizky Ridho yang saya lihat. Makanya dia pemain yang stabil. Saya melihat waktu dia muncul konsisten. Dia muncul pertama saya melihat kan dia muncul dari Persibaya. Terus dia pindah ke Persija. Dia menjadi langganan tim nasional termasuk Marcelino. Jadi saya melihat 2 pemain yang stabil, pemain muda yang stabil, yaitu Rizky Ridho sama Marcelino. Tinggal bagaimana terutama Marcelino ya, psikologi treatment dia harus dia jangan berubah-berubah. Maksudnya kadang-kadang Marcelino ini lepas kontrol. Seperti banyak kejadian tragedi kemarin yang di Piala AFF, akumulasi kartu merah, jadi kartu merah 2 kali kuning. Nah, tapi kalau Rizky Ridho dia pemain, terutama saya melihat waktu lawan Australia kita main di home, itu dia bermain luar bagus. Sliding tackle-nya, reading the game, dia komunikasi sama Jai sangat luar biasa. Intercept-nya juga betul. Itu dia pemain yang menurut saya di atas rata-rata pemain yang ada di Indonesia saat ini. Pemain lokal. Iya. Bung Ropan, bulan Maret kita sudah mulai pertarungan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde 2 waktu itu. Iya kan? Iya. Kita satu grup dengan Vietnam, Filipina dan Irak. Ya kan? Kita kalah home and away lawan Irak. Irak, ya. Tapi lawan Filipina kita away-nya kita seri. Di sini kita menang. Tapi lawan Vietnam, dua-duanya kita menang. Ini satu pembuktian ya bahwa di Asia Tenggara bukan lagi Vietnam saat itu ya. Di tahun ini ya. Ketika kita berada di grup ini kan banyak yang mengunggulkan bahwa peringkat pertama yang pasti lolos ke round 3 adalah Irak, udah pasti. Kedua adalah Vietnam. Iya. Kedua adalah Vietnam, bukan Indonesia. Baru ketiga kita, keempat adalah Filipina. Ya, karena Vietnam ini kan pemain yang bagus semua kan. Yang sulit kita kalahkan. Betul. Tapi ketika kita kalah dalam start awal dengan 5 gol di Irak, kemudian kita balik ke Rizal Memorial bermain dengan Filipina, draw di sana, hampir kalah juga. Dan buruk juga kita main saat itu. Kita main kurang bagus. Untung ada gol penyeimbang dari Sadil. Ramdhani saat itu. Nah, banyak yang memang meragukan penampilan apakah kita bisa lolos. Karena melihat ada Vietnam. Vietnam ini bagus. Ya, Vietnam bisa kalahin Filipina, main di Filipina. Tetapi setelah kita bermain dengan mereka dan kedatangan Jai itu bagus, Ragnar, Tom Hai ada di sana, beda memang. Ya, yang kita ngobrol tadi, mereka sangat cerdas bermain, bagaimana membuild up-nya bagus, ketenangan mereka, passing terutama. Dan itu yang membuat Vietnam itu sulit. Bahkan tidak mampu membuat gol dalam 2 pertandingan di ronde 2 itu. Kalah 1-0 lewat gol Egy di Senayan, di GBK, dan kalah 3 bahkan dipermalukan di Hanoi, di Maidin Stadion mereka. Dan Jai bisa membuat gol di sana, boy. Ragnar ketika bermain di sana, Ragnar bisa membuat gol. Sananta. Tadi Bung Ropan udah menyinggung Jai nih. Jai masuk, Tom Haye masuk. Ada satu suntikan
perubahan yang signifikan Betul, di ini timnya Sintayong pada waktu itu. memang kelihatan ya, memang kan Jai, Orat Mangun, semua Tom Hais itu memang dia lahir dan besar di negara Eropa, negara yang sepak bolanya mengajarkan bagaimana bermain dengan smart, dengan efektif, efisien. Pakai di sini bahwa saya bermain bola sebenarnya mainnya di sini, bukan kaki hanya pelaksana, tapi yang bermain adalah otak kan itu. Itu yang kelebihan dari Jai, Tom Hais semua, Orat Mangun semua, Struijk termasuk, ya itu mereka bermain dengan smart. Kapan mereka passing, kapan mereka dribbling, mereka tahu itu. Yang paling tajub waktu golnya Tom Hais ya, kalau nggak salah ya, yang dia placing bola. Ya shooting dari. Dia shooting waktu lawan Filipina. Oh lawan Filipina itu itu kan padahal kita lagi terjadi deadlock kan, kita balik, begitu kita attack dia langsung dia dengan placing itu bola kan, itu kan itu nggak gampang, tidak gampang. Dia smart, dia melihat posisi berdirinya kiper, dia taruh ke tiang dekat, itu kan sangat luar biasa itu. Nah itu kan membuat sepak bola kita menjadi euforia, yang mengangkat prestasi kita bagus, mengangkat pemain-pemain muda lain yang ada di tim nasional sekarang. Itu. Nah ini yang menurut saya apresiasi lah dengan kondisi timnas kita sekarang. Jadi saya pikir Rido pun belajar banyak ketika dia berduet dengan Jai. Itses, berduet dengan pertama dengan Elkan Bagot kan, pasti dia belajar dengan Jordi Amat. Tapi memang dasarnya saya melihat Rizky Ridho memang pemain yang punya talenta, punya smart. Dia punya intercept bagus. Nah, ditambah lagi dia bermain dengan teman-temannya yang seperti Jai, Elkan Bagot, pasti dia terbawa. Itulah kelebihan tim sekarang ini. Didukung oleh pemain-pemain yang memang notabene adalah pemain-pemain yang smart, levelnya di atas sedikit pemain-pemain yang ada untuk mengangkat. Di bulan April Timnas U23 Piala Asia U23. Nah, ini juga kita sudah terhibur dengan Piala Asia tim senior. Begitu masuk U23, sebenarnya kita juga ekspektasinya juga tidak terlalu lolos di grup saja. Udah bagus ya, Bung, ya? Karena pada waktu itu kita satu grup dengan siapa, Bung? Australia, Qatar, Yordania. Bukan, Ukraina kan nggak masuk di situ kan? Bukan, nggak masuk di situ. Jadi Qatar, ada Qatar di situ kan? ada Australia. Ada Australia di situ kan? Iya. Ya kemudian mungkin ada ini Yordan kalau nggak salah ya? Yordania. Kita bisa. Gimana Bung melihat? Dan luar biasa kita bisa menang melawan Jordan itu dengan gol yang banyak. Betul, golnya banyak lebih dari satu. Iya, 4 di sana. Bagus kita bisa mengalahkan mereka dengan luar biasa. Australia yang tadinya lebih diunggulkan. Dan akhirnya kita bisa taklukkan mereka. Itu luar biasa, itu kejutan. Dan sekali-kali dan kita bisa melihat Ridho juga bermain luar biasa. Selalu ditampilkan dan menjadi andalan STY untuk dia ada di sana. Ivar Jenner bermain, Nathan Cho bermain oke. Justin Hopner itu. Ini pemain-pemain yang kelas semua. Marcelino yang jadi kita itu mendapatkan tim U23 ini yang baik dan tidak ada yang bisa menduga bahwa kita bisa lolos sampai sejauh di 4 besar. Semifinal. Betul. Sebelum takluk sebenarnya kita masih bisa bikin persaingan lawan Uzbek. Ridho yang keluar waktu itu kena kartu merah kan. Kita bermain dengan 10 pemain, ya kan? Kalau kita masih bisa bikin perlawanan dengan Uzbek. Dan yang paling utama kita bisa mengalahkan Korea. Semua mengunggulkan Korea. Pasti melawan kita. Tapi Korea nggak bisa bikin apa-apa dengan kita. Draw dan kita bisa menang lewat adu penalti. Ini persoalan mental, bukannya persoalan fisik yang dibina sama pelatih. Ya kan, pelatih Korea dengan fisiknya sehingga pemain kita, Bung merasakan kan, dulu waktu main sebagai pemain timnas, berapa menit Bung bisa bertahan untuk fight kan, tapi melihat U23 saat itu, Bung Isman lihatnya seperti apa? Secara fisik dan secara mental, mereka bisa kalahkan Australia, mereka bisa kalahkan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Saya melihat begini, memang kan filosofi yang dianut oleh Sintayong ini dengan negara dia, yaitu power and speed. Nah itu dia tanamin di tim nasional kita ini, bahwa memang kalau kita kuat
stamina kita kuat, power kita kuat, speed kita kuat, kondisi kita bugar, otomatis mental kita meningkat karena kita percaya diri bahwa saya kuat ini, kita kuat, apalagi kita kayak bermain dengan smart. Nah, dengan efektif, efisien, tambah lagi itu kepercayaan diri. Ditopang lagi oleh psikologi treatment dari tim behind the team. Nah, itu akan melengkapi kualitas pemain-pemain. Nah, di U23 saat itu saya melihat mereka percaya diri dengan mentality mereka, dengan kondisi mereka, sehingga mereka berani bermain agresif terus sepanjang 2 kali 45 menit. Walaupun dengan filosofi yang dianut oleh Sintayong bagaimana mengorganisasi defense dulu, baru dia keluar menyerang. Itu yang selama ini kita lihat. Banyak terjadinya gol itu melalui counter attack. Dan satu lagi yang paling penting adalah set piece loh. Kelebihan kita set piece yang throw in yang dimiliki oleh Arhan dan corner kick. Nah, itu kan selalu pasti dibuat. Nah, itulah menjadi kepercayaan diri. Cuman tinggal hanya lebih variatif. Dalam melakukan set piece itu ada kode pertama, gerakan pertama bagaimana, gerakan kedua bagaimana, gerakan ketiga bagaimana. Itu yang harus dibuat. Lebih dibuat oleh tim Sintayong maupun tim nasional ini. Jadi pencapaian yang beyond ekspektasi nih. Iya, kalau secara luar biasa lolos semifinal bahkan kan Boy, kalau bisa dikatakan kita memang gagal di semifinal, tapi kan kita masih punya peluang di playoff itu melawan Gini wakil dari Afrika. Mestinya kan bisa lolos ke Paris. Itu berikutnya di bulan berikutnya saya lihat itu di bulan Mei. Bulan Mei kan. Di bulan Mei itu kesempatan kita sebenarnya. Ada peluang. Nggak ada juga yang menduga kita bisa. Tapi kita bisa melihat ada faktor-faktor non teknis ya. Wasitnya lah. Penaltinya kontroversi dan sebagainya. Kan jatuh dari luar. Baru dia ambil di luar tapi jatuh di dalam. Itu dia yang bisa. Dan Ridho nggak bermain ketika itu karena dia kan dapat kartu merah lawan Uzbek, akumulasi pada saat. Jadi kita sebenarnya tidak punya 3 kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade. Pertama di semifinal kalah dari Uzbek yang kita tidak lolos. Dalam pencapaian cari 3-4 lawan Irak. Kita kalah juga Boy itu. Kalau kita bisa menang kan kita bisa langsung lolos karena peringkat keempat baru bisa playoff. Jadi yang lolos kan tuh langsung 1, 2, 3 gitu. Jadi 3 kesempatan yang kita memang gagal ambil itu. Tapi apapun yang harus dibilang, kita harus apresiasi pencapaian mereka. Bagaimana mereka tampil dengan luar biasa anak muda kita. Dan tidak ada yang menduga bahwa mereka akan sampai di semifinal dan bisa ikut pada bulan Mei di playoff. Gitu. Baik, Bung Ropa, kita tahan lagi pembicaraan kita makin seru ini karena masih ada lagi nih beberapa momen yang menarik di bulan-bulan berikutnya, kaleidoskop ini setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast.